Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Setelah kita membahas pada pertemuan lalu tentang definisi tauhid dan macam-macamnya, sekarang kita akan bahas tentang keutamaan tauhid, ya. Agar motivasi kita untuk senantiasa memperbaiki tauhid kita, ya. Saya akan sebutkan banyak sekali keutamaan tauhid. Nanti kalau ada kesempatan saya tambah, ya. Saya akan sebutkan tidak berurutan, tapi yang penting kita sebutkan poin-poinnya. Keutamaan tauhid sangat banyak karena dia adalah amal yang teragung, ya. Mungkin saya tambahkan lagi di sini, ya. Dia adalah amal teragung, ya. Amal teragung. Oleh karenanya ketika Nabi SAW menyebutkan cabang-cabang keimanan, Rasulullah menyebutkan cabang keimanan tertinggi adalah la ilaha illallah. Cabang keimanan tertinggi. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Kata Nabi SAW, iman itu 70 sekian cabang. Sekian cabang. Kemudian yang tertinggi adalah la ilaha illallah. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang tertinggi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian daripada iman. Yang ingin kita diperhatikan sini, Rasulullah SAW mengatakan cabang iman tertinggi apa? La ilaha illallah. Makanya kalau seorang ingin punya cabang yang sangat kokoh, yang amal yang paling cepat pahalanya adalah dengan bertauhid. Baik, ini kita tidak urut saya tadi bilang, ya. Berikutnya kita kembali nomor 1. Kalau tadi nomor 18, sekarang nomor berapa? 1. Tauhid adalah dakwah seluruh nabi dan para rasul. Seluruh nabi dan para rasul, mereka dakwanya adalah tauhid, meski syariatnya berbeda-beda. Meski syariat beda-beda. Di antaranya Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang semua rasul menyeru, "Ubudullah, sembahlah Allah semata dan jauhkan diri kalian daripada taghut." Ini adalah tauhid, ya. Ini adalah tauhid. Sembah Allah semata, ya, dan jauhi taghut. Jadi seluruh nabi mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu apa? Taghut semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah. Ini dalil bahwasanya seluruh nabi menyeru kepada tauhid. Kemudian juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 52 ketika Allah menyebutkan tentang kisah para nabi dari Nabi Nuh, kemudian Allah sebutkan kisah nabi apa Nabi Hud, apa Nabi Saleh, kemudian Allah sebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu Allah berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun." Inilah umat kalian, yaitu seluruh para nabi adalah umat yang satu, yaitu sama-sama menyeru kepada tauhid. Ya, sama-sama menyeru kepada tauhid. Kemudian datang dalam ayat-ayat secara terperinci seperti Allah berfirman, ketika kami mengutus wa ila akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, dan kami utus kepada kaum Ad nabi mereka Nabi Hud yang berkata, "Ubudullaha, sembahlah Allah semata, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan selain Allah." Kepada kaum Samud juga, wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh juga menyeru kepada kaumnya, sembahlah Allah semata, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh nabi dakwanya sama, dakwah tauhid. Rasulullah menjelaskan, perhatikan,
Nahnu ma'syaral anbiya ikhwatun li allat. Kami para nabi adalah saudara seayah lain ibu. Ini Nabi mengibaratkan aja. Kata Nabi, kami ikhwatun li allat, yaitu saudara-saudara sebapak. Dinuhum wahid, agama mereka satu, wa ummatuhum syatta, dan ibu mereka berbeda. Di sini maksudnya satu bapak, maksudnya sama-sama menyeru kepada tauhid, sama-sama mendakwahi tauhid. Adapun ibu kami berbeda-beda, maksudnya syariatnya berbeda. Tentu syariat Nabi Muhammad tidak sama dengan syariat Nabi Isa, syariat Nabi Isa tidak sama dengan syariat Nabi Musa, syariat Nabi Musa tidak sama dengan syariat Nabi Ibrahim, yaitu fikihnya beda-beda. Fikihnya beda. Tapi meskipun fikihnya beda, semuanya menyeru kepada apa? Tauhid. Menunjukkan tauhid adalah dakwah seluruh para nabi. Sampai sebagian ulama, kalau tidak salah Tahir bin Ashur menyebutkan ketika Nabi Nuh berdakwah, belum ada fikih, belum ada syariat. Dia cuma seru kepada tauhid. Nabi Nuh belum nyuruh macam-macam. Karena umat ketika itu tenggelam dalam kesyirikan, Nabi Nuh menyuruh untuk bertauhid. Intinya dakwah seluruh para nabi dan rasul adalah dakwah apa? Tauhid. Tapi poin yang berikutnya, yang kedua, kewajiban yang pertama dan terus hingga akhir. Tauhid adalah kewajiban yang pertama. Jika seorang berdakwah, maka yang pertama dia sampaikan adalah apa? Tauhid. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman untuk mendakwahi ahlul kitab, maka Rasulullah SAW berkata, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz, kau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu la ilaha illallah. Jadikanlah dakwah pertamamu adalah la ilaha illallah. Ya. Ini dalilnya kisah Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman. Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi la ilallah." Jadikanlah dakwahmu yang pertama kali, yang awal adalah syahadah la ilaha illallah. Ya, maka ini yang pertama, kita kalau dakwahi orang jangan bicara masalah fikih. Kalau kita dakwahi orang Nasrani jangan bicara masalah haramnya babi, rajinnya sholat, kewajiban sholat, jangan. Langsung bicara masalah tauhid, masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kesalahan para ulama mengatakan ketika kita berdiskusi dengan non muslim, yang kita bicarakan masalah hukum, jangan. Jangan bicara masalah haramnya babi, jangan bicara haramnya khamr, jangan. Kalau kita dakwah sama non muslim, kita bicara langsung masalah ketuhanan. Bahwasanya yang berhak disembah cuma Allah, Nabi Isa manusia tidak berhak disembah. Kalau kita berdakwah kepada orang Hindu, jangan bicara masalah halal haram fikih. Langsung bicara masalah Tuhan satu atau tiga. Bicara masalah itu. Dan itu adalah dakwah yang pertama kali. Karena kalau itu sudah mereka akui kebenaran tauhid, mereka akan mudah terima yang lain. Ya. Jadi dakwah pertama kali adalah dakwah tentang apa? Tauhid. Kemudian bukan cuma pertama, sampai akhir juga. Rasulullah berkata, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk surga, maka dia masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya seorang seringlah berzikir dengan apa? La ilaha illallah. Di antara cerita menarik, kemarin saya sempat umrah sama salah seorang dokter anestesi. Dia sering menangani orang yang sedang koma. Ada orang yang koma tidak bisa ngomong sama sekali. Dan ada orang yang koma masih bisa ngomong. Kata dia, pengalaman menunjukkan Ustaz, orang yang koma masih bisa ngomong, dia akan mengutarakan kebiasaan dia ketika sedang koma. Yang sering berzikir dia berzikir, yang sering nonton film porno akan cerita dalam komanya tersebut, yang sering berzina, yang sering minum khamar, kelihatan dari kebiasaan dia ketika dia sedang koma. Bayangkan, sedang koma yang dia bicarakan adalah hal-hal yang haram. Maka seorang kalau kebiasaannya berzikir,
Maka ketika dalam kondisi koma, meskipun dia tidak sadar, dia akan yang dibicarakan adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang waspada, hendaknya dia banyak berzikir la ilaha illallah. Oleh karenanya tauhid adalah yang pertama dan yang terakhir. Dan kita selalu membawa tauhid dalam segala kehidupan kita. Dia harus dibawa terus dari awal sampai akhir. Kalau tauhid sudah diterima, baru kita bicarakan yang lain. Paham Ibu? Baik. Saking begitu agungnya tauhid, Nabi SAW dakwah 10 tahun di Mekah tauhid saja. Jadi dakwah Nabi SAW 13 tahun di Mekah. Atau di Mekah, Madinah. Baik. Di Mekah 10 tahun tentang akidah. 10 tahun tauhid. Tentang tauhid. Baru tahun ke-10 baru turun tahun 10 kenabian baru turun tentang perintah salat ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Sebelum itu Rasulullah SAW tidak bicara tentang fikih, tidak ada fikih haji, tidak ada fikih puasa, tidak ada fikih salat, tidak ada fikih-fikih, enggak ada. Yang ada tentang apa? Tauhid, surga, neraka, tauhid, syirik, tauhid selama 10 tahun. Baru tahun ke-10 atau ke-11 atau tahun ke-10 baru kemudian datang perintah salat 5 waktu, yaitu ketika apa? Isra Mi'raj ini. Ini Isra Mi'raj. Baik. Di Madinah 13 tahun. 10 tahun. Di Mekah 13 tahun. Madinah 10 tahun, baru seluruh hukum di sini, seluruh hukum-hukum di Madinah. Seperti kewajiban puasa pada tahun 2 Hijriah, kemudian kewajiban zakat juga, kewajiban haji ada yang bilang tahun ke-6, ada yang bilang tahun ke-9. Baru fikih-fikih banyak turun ketika Rasulullah di Madinah. Ketika di Mekah, tauhid. Bukan berarti ketika di Madinah Rasulullah tidak bahas tauhid, Rasulullah tetap bahas. Tetapi Rasulullah tetap bahas, tetapi dicampur dengan hukum-hukum yang lain. Baik. Kita tambahkan lagi. Ini yang tadi nomor berapa? 18 ya? Saya tambah lagi nomor 19, enggak berurut, nanti diatur sendiri ya. 19, wasiat terakhir Nabi sebelum meninggal tentang tauhid. Sebelum Nabi meninggal, Nabi berkata, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kapan Nabi mengucapkan? Menjelang meninggal. Berarti Nabi bicara tentang tauhid enggak? Tentang tauhid. Rasulullah mengatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi menjadi masjid. Jadi masjid. Ini menunjukkan Rasulullah SAW perhatian terhadap tauhid. Jadi ketika dibilang 13 tahun Rasulullah fokus tentang tauhid, baru ada satu syariat itu tentang sholat 5 waktu. Jadi selama 13 tahun Rasulullah bicara apa? Tauhid. 10 tahun tanpa ada fikih salat. Salat ketika tahun berapa? 10 kenabian. 13 tahun fokus tauhid. Jadi saya ulangi, 13 tahun apa? Fokus tauhid. Tetapi salat turun pada tahun berapa? 10 ya. Tahun 10 tentang salat, mohon maaf. Tahun ke-10 kenabian, ke-10 salat 5 waktu. Tapi selama itu 13 tahun di Mekah tentang tauhid. Baru fikih banyak sekali pada tahun di Madinah. Tapi bukan berarti ketika di Madinah Rasulullah tidak ngomong tauhid, tetap ngomong apa? Tauhid. Sebagai buktinya menjelang wafat beliau mengingatkan tentang pentingnya tauhid. Rasulullah mengatakan Allah melaknat Yahudi Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka itu disebut kenapa di antara hikmah Rasulullah
dikuburkan di rumah Aisyah supaya tidak jadi bahan untuk diibadahi. Karena kalau keluar banyak orang bakalan ibadahi. Tapi kalau dalam rumah terjaga oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib, berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan tauhid bahwasanya tauhid adalah sebab kejayaan umat. Perhatikan, tauhid adalah sebab kejayaan umat. Dalam surat An-Nur ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Walau yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum walau yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Maknanya Allah menjanjikan bagi orang yang beriman dan amal saleh, Allah akan menjadikan mereka khalifah di atas muka bumi, yaitu berkuasa. Ya. Dan Allah akan mengkokohkan agama mereka. Dan Allah akan menghilangkan ketakutan menjadi keamanan. Dengan syarat, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan tidak syirik kepadaku. Buktinya apa? Buktinya Nabi berdakwah di atas tauhid dari negeri kecil. Cuma sekelompok orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah membawa tauhid. Kemudian Allah siapkan kaum Ansar. Negeri kecil, mungkin negeri kecil namanya Madinah. Sementara ketika itu ada Persia, ada Romawi yang mungkin usia kerajaan mereka ribuan tahun. Tetapi dengan tauhid akhirnya berjayalah kaum muslimin dan akhirnya menaklukkan Romawi dan menaklukkan apa? Persia. Dengan apa? Dengan tauhid. Dan itu berlanjut Khalafah Ar-Rasyidin ketika mereka masih mengkokohkan apa? Tauhid. Ketika tauhid mulai goyang, maka mulailah berjatuhan, ya, mulai berjatuhan. Maka siapa yang ingin berjaya, dia bertauhid karena Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan, menjayakan orang-orang yang bertauhid sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian juga kalau kita bicara misalnya tentang Daulah Utsmaniyah. Coba kalau kita bicara tentang bagaimana berdirinya Daulah Utsmaniyah. Diawali dengan melawan kaum Salibis, ya. Ketika itu berdiri awal dari Daulah Utsmaniyah, kemudian mereka menyerang orang-orang Hongaria, orang-orang Bulgaria yang ingin mencaplok daerah kaum muslimin sehingga terjadi perang terus melawan mereka, mempertahankan tauhid. Sampai akhirnya tegak menjadi Daulah Utsmaniyah, kemudian lama-lama juga akhirnya jatuh. Kalau kita juga lihat cerita tentang bagaimana berdirinya kerajaan Arab Saudi, sama berdiri di atas dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu anti TBC, takhayul, bid'ah dan apa? Khurafat. Sehingga yang dikonsentrasikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab adalah anti kesyirikan. Ketika sebelum muncul dakwah kerajaan Arab Saudi, banyak kesyirikan terjadi, banyak kebid'ahan terjadi. Seperti kuburan di Mekah, ada kuburan Khadijah, orang-orang datang minta-minta ke situ. Di Ma'la ada kuburan Maimunah bintul Harith, istri Nabi. Di Saraf orang-orang juga minta ke situ. Kemudian di Najd ada kuburan Zaid bin Khattab, saudaranya bin Khattab, orang minta ke situ. Sampai Syekh Muhammad bin Wahab datang mengatakan, Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Kenapa minta-minta ke Zaid? Minta ke Allah Subhanahu wa taala. Ada kuburan Ibnu Abbas di Taif, orang-orang minta-minta ke situ. Dan banyak, ya, kesyirikan. Belum ada perdukunan banyak. Ada pohon orang cari berkah. Katanya kalau ke pohon situ enggak punya anak, bisa punya anak. Enggak tahu pohonnya ngapain. Subhanallah. Banyak khurafat, kesyirikan. Maka berilah dakwah tauhid dengan la ilaha illallah, maka Allah tegakkan suatu negara yang berjaya di atas apa? Tauhid. Ya tentunya naik turun, tapi maksud saya berdirinya negara tersebut di atas apa? Tauhid. Di atas tauhid. Maka siapa yang bertauhid, dan itulah yang ketika Syekh Abdul Wahab bertemu dengan Muhammad bin Saud, dia mengatakan siapa yang menegakkan tauhid, Allah akan buat dia menguasai negeri. Itu yang dia buat perjanjian dengan Muhammad bin Saud, dan sampai sekarang masih ada perjanjiannya. Maka berilah negara tauhid dengan keyakinan. Baik. Kita lanjut Ibu. Lanjut. Ini banyak ya, jadi ujiannya nanti banyak. Baik, kita lanjut. Berikutnya, tauhid adalah sebab ampunan dosa-dosa. Ini di antara keutamaan tauhid, ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kata Allah, wahai anak Adam, kalau kau bawa dosa sepenuh bumi, tetapi kau meninggal tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku, aku akan datangi engkau dengan ampunan sepenuh bumi pula. Kata Allah dalam hadis qudsi, jika engkau bawa dosa sepenuh bumi, bukan lagi sebanyak lautan ya, buih di lautan, sepenuh bumi. Bukan sebesar gunung, sepenuh bumi. Lalu engkau bertemu dengan aku, tidak syirik sama sekali, maka aku ampuni engkau juga, maka aku ampuni engkau sepenuh bumi pula. Aku ampuni engkau sepenuh bumi pula. Ini di antara dalil bahwasanya saya bertauhid akan diampuni. Semakin seorang kuat tauhidnya, maka semakin kekuatan dia diampuni dosanya semakin besar. Semakin lemah tauhidnya, maka semakin lemah pula ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Al-Qayyim mengatakan setiap orang punya kartu la ilaha illallah. Tetapi kualitas la ilaha illallahnya berbeda-beda. Ada yang la ilaha illallahnya menghilangkan seluruh dosa-dosanya. Ada yang hanya menghilangkan sebagian dosa-dosanya sehingga dia masih diazab. Maka semakin kita memurnikan tauhid, maka semakin besar ampunan. Semakin besar ampunan. Seperti dalam hadis Sahihul Bitaqah, Rasulullah mengatakan yusahu bi rajulin min ummati. Pada hari kiamat kelak dipanggillah seorang dari umatku. Kemudian dihadirkan di hadapan khalayak. Allah buka-bukaan di hadapan manusia seluruhnya. Lalu Nabi berkata, kemudian fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, maka dibukakanlah 99 gelaran, digelar catatan amal 99 gulungan. Ya, setiap kullu sijilin maddul basar, setiap gulungan sejauh mata memandang. Isinya dosa-dosa. Kemudian kata Allah, apakah hal zalamaka katabati al-hafidhun, apakah malaikatku ada yang salah dalam mencatat? Mungkin dosa ditambah-tambahin, kata dia enggak ada. Malaikat pas semua. Ya, kemudian kata Allah, innaka lan tuzlamal yaum, kau tidak akan dizalimi. Kau punya kartu la ilaha illallah. Kata dia, ma hadhil bitaqah min hadhihi sijillat. Ya Allah, apa fungsi la ilaha illallah dibandingkan catatan maksiat ini? Kata Allah, innaka lan tuzlamal yaum, kau tidak akan dizalimi. Ketika ditimbang ternyata lebih berat la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah sangat kuat. Kalau la ilaha illallah kuat bisa menghapuskan dosa-dosa. Datang dalam hadis Muaz bin Jabal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Tahukah kau Muaz apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Kata Muaz, "Wallahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul mengetahui. Maka Nabi mengatakan, hakul Allah 'alal ibad, hak Allah terhadap hamba, aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sembah Allah semata, tidak boleh syirik, tauhid. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah, alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak melakukan syirik sama sekali. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak syirik sama sekali. Siapa yang tidak syirik sama sekali, ibu-ibu kalau meninggal tidak syirik, tidak percaya dukun, tidak pakai jimat, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub, tawakal hanya kepada Allah, sempurna, tidak bakalan diadab. Tapi susah memang. Susah, tapi berusaha. Karena di situ Allah mengatakan, "Tsumma laqitani," kau bertemu dengan aku, yang penting pas mati. Sekarang mungkin kita pernah ini, pernah kita perbaiki terus. Ketika kita meninggal, tauhid kita benar-benar sempurna, tidak akan diadab sama sekali meskipun apapun yang kita lakukan. Maka ini perlu perjuangan, Jadi dalilnya banyak, tauhid sebab ampunan dosa-dosa. Kita tambah poin yang ke-20 ya. Tadi 19 kan tambahannya? Sekarang 20. 20 kalau tauhidnya murni, maka masuk surga tanpa hisab. Surga tanpa hisab. Nah, Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, kata Nabi, humul ladzina la yastarqun,
mereka yang tidak pernah minta diruqyah, wala yaktawun, mereka juga tidak pernah minta diobati dengan besi yang dipanaskan, wala yatatayyarun, mereka tidak pernah percaya dengan tatayyur, yaitu pamali ini, pamali anu, mereka tidak pernah percaya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Kalau tauhid seorang sempurna, selalu bertawakal kepada Allah. Ngurus keluarga, tawakal sama Allah. Dagang, tawakal sama Allah. Bukan kepada sebab, bukan pada customer, bukan pada pembeli, bukan pada iklan, enggak. Ini semua sebab usaha. Tawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung kepada makhluk sama sekali, maka bukan cuma tidak diadab, bahkan masuk surga tanpa hisab. Cuma kata para ulama, memurnikan tauhid itu berusaha tidak syirik, tidak bid'ah, tidak maksiat. Berusaha ya. Kalau melakukan segera bertobat. Namanya murni, dia bukan sekedar, dia benar-benar menunjukkan konsekuensi dari tauhid. Kalau orang tauhid dia jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, jauh dari maksiat. Makanya mereka disebut was-sabiquna sabiqun, yaitu orang-orang yang selalu di depan, selalu di depan. Ini derajat agak tinggi, yang paling tinggi. Masuk surga tanpa hisab karena tauhidnya sangat tinggi. Taib. Tauhid kunci utama surga. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhum min wal jannata haq wan naru haq adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal. Hadis panjang, saya bacakan terjemahnya saja. Siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang bersaksi pula bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia hanyalah makhluk yang Allah ciptakan, seorang Nabi yang Allah ciptakan dengan kun fayakun. Melalui malaikat Jibril yang meniupkan ruh ke dalam rahimnya Maryam. Wa ruhum min. Ya. Ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini surga ada, neraka ada, maka dia akan masuk surga apapun amalannya. Dia akan masuk surga apapun amalan. Tapi di sini syaratnya harus la ilaha illallah. Ini jelas tauhid merupakan kunci utama surga. Yang berikutnya, ibu-ibu, tauhid menyelamatkan dari kekal di neraka. Ini jika tauhidnya kurang kualitasnya. Kalau tauhidnya kurang kualitasnya, dia mungkin masuk neraka atau tidak? Mungkin. Ibnu Taimiyah mengatakan betapa banyak dalil yang menunjukkan ahli tauhid juga masuk neraka. Ketika tauhidnya ternyata tidak sempurna. Tetapi meskipun dia masuk neraka, ujungnya dia akan masuk surga juga. Tidak akan kekal. Sehingga tauhid akan menyelamatkan orang dari kekal dalam neraka. Tentunya kita enggak ingin masuk neraka. Tapi kalaupun seorang masuk neraka tapi dia bertauhid, suatu saat dia akan keluar. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Allah berkata, "Idhabu, pergilah kalian ke neraka, keluarkan orang dari neraka yang masih ada imannya meskipun seringan zarrah, ya masih bertauhid, meskipun tauhidnya sangat lemah." Rasulullah juga mengabarkan ada orang yang salat disiksa. Ketika disuruh keluarkan, semua tubuhnya dibakar kecuali mawadhi'us sujud, kecuali tempat sujudnya, yaitu ada yang mengatakan kepalanya tidak terbakar, tangannya tidak terbakar. Itu tidak terbakar, tapi seluruh tubuhnya terbakar. Kenapa dia dulu sholat, tapi sholatnya mungkin sholat tapi tukang maksiat juga. Tetapi tetap dikeluarkan. Kenapa? Karena dia masih bertauhid. Berbeda kalau dia musyrik, maka tidak akan selamat. Ini minimal keutamaan tauhid. Tidak membuat orang apa? Kekal. Maka di antara cerita yang menarik, kisah seorang masuk Islam gara-gara dia mendakwahi para pemabok ya. Jadi ceritakan ada bukan para pemabok, dia mabok. Dia dari negara Arab main ke negara kafir, negara Eropa. Ditemani oleh seorang bule. Orang bule ini Nasrani. Kemudian mereka sekelompok orang ini mabok-mabok. Setelah mabok, ada yang nyeletuk di antara mereka. Ya Allah, semoga Allah ampuni kita. Kata yang Nasrani, yang gaibnya, semoga saya juga diampuni. Kata orang mabuk ini, enggak, kalau kau enggak. Karena kau kafir, musyrik, tidak akan diampuni.
Kalau kami meskipun mabok, kita akan diampuni ujungnya. Masuk neraka tapi akan diampuni. Subhanallah, orang Nasrani ini jadi pikiran. Kemudian dia kenapa? Dia debat sama orang mabok. Kenapa bisa? Ya karena kau musyrik, kami bertauhid. Meskipun nakal, mungkin masuk neraka, ujungnya akan apa? Keluar, masuk surga. Akhirnya dia penasaran, dia belajar Islam, akhirnya dia belajar di UIM. Di UIM. Akhirnya jadi seorang dai. Maksud saya orang mabuk aja bisa berdakwah ya. Jadi tauhid minimal menyelamatkan orang dari kekal di neraka. Tentunya kita tidak ingin masuk neraka. Baik. Berikutnya di antara keutamaan tauhid, tauhid menghilangkan penderitaan. Tauhid menghilangkan penderitaan. Siapa yang mengalami penderitaan, kemudian dia bertauhid, Allah akan hilangkan penderitaannya. Di antara dalilnya adalah doa Nabi Yunus. Apa doa Nabi Yunus ketika dimasukkan dalam perut ikan? La ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, sungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Itu di kondisi Yunus sangat menderita. Bagaimana tidak menderita? Dia dimakan ikan paus, dalam kegelapan perut ikan paus, dalam kegelapan malam, dalam kegelapan lautan, dalam kegelapan hujan. Ketika itu ombak awan sangat hitam. Kata Allah, fanada fi dzulumat, maka dia menyeru dalam kegelapan-kegelapan yang bertubi-tubi meliputinya. Tapi dia punya Tuhan. Maka dia mengakui kesalahannya. Dia mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim ya. Walaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan Yunus bertasbih kepada Allah, tentu dia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan penderitaan Nabi Yunus, berat ya. Oleh karenanya doa Ul Karb yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallahul azim. Tahlil semuanya, la ilaha illallah azimul halim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali yang Maha Agung dan Maha Al-Halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Kalau kita lagi sedih, lagi susah, menderita, baca doa tersebut. Bertahlil, bertauhid. Ya, sehingga Allah angkat penderitaan seseorang. Demikian juga, bukankah ketika Nabi Ibrahim dilemparkan di api, dia mengatakan apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. Tauhid. Cukup Allah bagiku. Tidak ada, saya tidak butuh yang lain. Saya hanya butuh kepada Allah. Ini tauhid, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Saya punya kawan cerita, dia pernah diamuk sama preman-preman, akhirnya dimasukkan ke dalam karung, kemudian dipukulin. Ketika dipukulin, istrinya teriak, janda aku, janda aku. Terus ternyata habis itu dia selamat. Ada polisi datang, sempat dihajar. Ketika selamat, polisi heran. Kamu pakai jimat apa? Kok bisa? Dia bilang, saya cuma baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini kisah nyata yang cerita langsung yang mengalami cerita saya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau menderita jangan lupa bilang itu, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tapi keyakinan orang berbeda-beda. Nabi Ibrahim ketika mengucapkan itu dia selamat dari api neraka. Nabi Muhammad SAW juga, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika Nabi ditakut-takutin setelah perang Uhud, Rasulullah terluka, para sahabat banyak luka, kemudian Rasulullah di Madinah, ada orang nakut-nakutin. Wahai Muhammad, itu Abu Sufyan dengan 3.000 pasukannya mau serang balik. Takutlah kalian. Maka Rasulullah berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah dan dia sebaik-baik penolong. Maka Allah palingkan mereka. Maka semua orang mengucapkan perkataan yang sama. Tetapi kualitas berbeda. Semua orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tapi kualitas berbeda. Maka seorang kuatkan kualitasnya agar efek pertolongan Allah benar-benar
hadir. Harus yakin tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Adapun kita masih ada ketergantungan. Oh nanti saya ditolong ini. Oh nanti saya ditolong ini. Nanti itu belum murni. Harus murni hanya Allah yang bisa menolong. Adapun mungkin kakak saya tolong, tetangga saya tolong, itu semua yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menggerakkan semuanya adalah siapa? Allah. Kalau Allah tidak gerakkan, mereka tidak akan menolong kita. Saya baru ketemu teman kena masalah. Ketika dia lagi jaya-jayanya, semua orang dekat dengan dia. Ketika dia dijatuhkan oleh Allah, semuanya meninggalkan dia. Kakaknya, kawannya, alhamdulillah istrinya bertahan sama dia, yang menasihati dia. Dia baru sadar, bilang itulah hakikat manusia. Dia bilang cuma Allah penolongku, ya. Sama istri yang menemaniku. Semuanya yang dia harapkan, yang dia andalkan, semua meninggalkan dia. Ya itulah Allah kasih pelajaran agar memperbaiki tauhidmu. Bahwasanya semua manusia ini kalau Allah tidak gerakan tidak bakalan menolong kita. Saya baru ketemu dengan teman kemarin juga cerita, istrinya koma mau meninggal dunia ketika melahirkan, darahnya habis. Sampai ketika dia buka perutnya darah keluar seperti dia kalau ngambil darah seperti ngambil ember darah. Ketika itu dokter paksa dia tanda tangan. Mau atau tidak saya lakukan operasi. Gimana dok? Kau tanda tangan enggak tanda tangan sama-sama mungkin mati. Terserah. Tanda tangan dia. Akhirnya dokter bawa dioperasi. Setelah itu istrinya kejang-kejang kayak darah sudah mau habis. Kata dia, Ustaz, saya berdoa ketika itu, saya tidak pernah berdoa seperti itu dalam hidup saya. Alhamdulillah, kemudian Allah tolong, kemudian sembuh. Sekarang masih sama dia. Punya anak lagi. Setelah sebelumnya dia menyangka bakalan meninggal dunia. Terkadang memang kita harus diuji, sehingga kita tahu bahwasanya yang tolong kita cuma siapa? Allah. Dia bilang, seandainya saya triliuner, ketika saya juga bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa angkat tangan berdoa kepada Allah. Dia bilang biasanya saya kalau doa sama istri sakit, ya doa sekedarnya. Ya Allah sembuhkan istri saya. Sekedarnya. Tapi ketika itu tidak sekedarnya. Benar-benar saya minta tidak pernah saya berdoa, saya menangis habis-habisnya. Allah kasih pertolongan. Dia cerita akhirnya ada orang bawa darah. Jadi kalau mau darah nunggu berjam-jam. Orang ini tahu-tahu belok ke dia, ke istrinya dulu. Tidak sesuai dengan urutan PMI. Dibawa, alhamdulillah langsung apa? Sembuh. Ada pertolongan darah cepat, lebih cepat daripada waktu yang diduga. Oleh karenanya, kalau seorang bersandar kepada Allah, maka Allah akan berikan pertolongan. Cuma kualitas tauhid ini yang perlu kita kuatkan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Baik, kita lanjutkan. Tauhid menjadikan pahala berlipat ganda. Siapa yang tauhidnya tinggi, maka pahalanya juga berlipat ganda. Di antara dalil akan hal ini adalah kisah wanita yang memberi minum kepada seekor anjingnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi wanita itu lihat ada seekor anjing kehausan. Tadinya dia haus, kemudian dia minum. Terus lihat seekor anjing haus, maka dia turun ke sumur, dia ambil air, dia kasih minum anjing tersebut. Maka Allah faghafarallahu laha bihi. Allah ampuni wanita ini karena memberi minum seekor anjing. Ibnu Qayyim mengomentari, bukan masalah kasih minum. Memberi minum berapa sih? Tetapi apa yang tauhid yang ada dalam hatinya. Dia ketika itu ikhlas, tidak ada yang shouting, dia tidak bikin status, dia tidak publish, dia tidak butuh anjing bilang syukran, enggak ada. Dan dia ada kegiatan berat sedikit, perempuan turun kemana? Ke sumur, ngambil air taruh di sepatunya, kemudian kasih minum anjing. Kenapa dia diampuni? Karena tauhidnya lagi kuat-kuatnya ketika itu. Maka tauhid punya pengaruh tentang besar kecilnya suatu amalan. Ini kisah wanita yang memberi minum anjing. Ya. Jadi ketika seorang tauhidnya mantap, maka pahalanya bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di antara keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid menjaga seorang dari syaitan. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda nomor 10 ya, nomor 10.
Man qala fi yaumin mi'ata marrah. Siapa yang dalam sehari mengucapkan 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tauhid ya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Segala kerajaan, segala pujian hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kata Nabi, apa pahalanya? Kana lahu idlu 10 riqab, seperti memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dicatat baginya 100 pahala. Wa muhiya anhu mi'atu sayyi'ah, dihapus darinya 100 dosa. Wa kunna lahu hirzan minasyaitan, dan kalimat-kalimat itu 100 kali dia ucapkan akan menjadi penjaga dari syaitan. Sa'ira yaumi ila lail, dari pagi sampai malam. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma utiya bihi illa man qala aktsar, dan tidak ada yang lebih afdal daripada kalimat ini kecuali yang mengucapkan sepertinya atau lebih banyak. Atau lebih banyak. Jadi kalau kita bilang la ilaha, saya pernah tanya sebagian ulama, apa paling baik seorang ketika terkena sihir atau terhindar dari sihir? Bilang baca la ilaha illallah. Saya pernah tanya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak bilang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul syai'un qadir 100 kali. Tiap pagi baca, insya Allah terjaga dari apa? Syaitan. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang sudah tersihir, rutin baca itu. Pagi, sore. Dengan yakin tentunya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti tauhid adalah penjaga dari syaitan. Baik, sekarang ke berapa Ibu? Yang ke-11. Yang ke-11, tauhid adalah syarat mendapatkan syafaat Nabi. Tidak mungkin seorang dapat syafaat Nabi kecuali bertauhid. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Setiap nabi ada doa yang pasti dikabulkan, dan mereka sudah minta. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, adapun doaku ada yang pasti dikabulkan, saya simpan untuk hari kiamat. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, akan untuk beri syafaat bagiku pada hari kiamat kelak. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku akan mengenai siapa saja insyaallah dari umatku yang meninggal tidak syirik. Ya, Rasulullah bilang syafaatku akan mengenai umatku yang meninggal tidak apa? Syirik. Maka seorang berusaha, ya, ketika meninggal jangan syirik, bersihkan hatinya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak tahu kita meninggal kapan, maka setiap hari kita memperbarui tauhid kita. Jangan bergantung kepada manusia. Manusia itu cuma sebab. Kita senantiasa bergantung kepada Allah. Jadi tauhid syarat mendapatkan syafaat Nabi. Saya tambahkan lagi. Yang keberapa sekarang? 21 ya, tambahan ya. Ya. Jatah syafaat apa? Porsi syafaat dari Nabi sesuai kualitas keikhlasan, kualitas tauhid. Dalam hadis Abu Hurairah, jadi maksudnya semakin bertauhid, porsi syafaat semakin banyak. Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu?" Man as'adun nas. Hadis Bukhari, as'adun nas bi syafaatika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia, dapat syafaatmu pada hari kiamat kelak? Maka Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Ini dalil semakin ikhlas semakin banyak porsi apa? Syafaat. Syafaat Nabi banyak. Syafaat mengeluarkan orang dari neraka, syafaat orang yang tadinya mau masuk neraka enggak jadi masuk neraka, syafaat untuk meninggikan derajat orang di surga. Banyak syafaat Nabi kasih pada hari kiamat kelak. Nah, siapa yang semakin bertauhid, semakin dapat banyak porsi syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang keberapa? 21. Kemudian 22 tambah lagi. Jika bertauhid bisa ada kemungkinan yang bisa beri syafaat hanya yang bertauhid. Yang bisa diberi kesempatan untuk memberi syafaat hanyalah yang bertauhid. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min rajulin muslim yamut." Tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia. Fayaqumu ala janazati arba'una rajulan. Kemudian yang menyolatkannya 40 lelaki, la yusyrikuna billahi syai'a. Tidak berbuat syirik sama sekali, illa syafa'ahumullahu fih. Kecuali Allah mengizinkan mereka beri syafaat kepada mayat tersebut. Makanya kalau kita ada yang meninggal, cari 40 orang yang bertauhid, yang kita rasa mereka tidak pernah berbuat syirik untuk menyolatkan saudara kita. Karena kalau ada 40 orang bertauhid, tidak pernah percaya sama dukun, tidak pernah pakai jimat, selalu bertawakal, tidak percaya sama tatoyur, pamali-pamali, maka kalau ada 40 orang seperti ini, dia solatkan, maka syafaat mereka diterima. Dia akan diampuni, mayat tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara keistimewaan kalau meninggal kemudian banyak yang menyolatkan. Karena di antara mungkin 1000 orang ada saja 40 yang apa? Bertauhid. Apalagi disolatkan di Masjid Nabawi. Apalagi disolatkan di Masjid Haram. Maka yang bisa beri syafaat hanyalah orang yang bertauhid. Demikian juga di akhirat. Syafaat di dunia, syafaat di akhirat. Di dunia dia mendoakan agar diampuni, Allah ampuni. Di akhirat dia memberi syafaat agar memberi syafaat kepada saudara-saudaranya yang mungkin di neraka agar dikeluarkan, yang di surga agar dinaikkan levelnya. Hanya orang yang bertauhid yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah, dan Allah tidak kasih izin kecuali kepada yang bertauhid. Dari ahli tauhid untuk ahli tauhid. Yang memberi syafaat harus bertauhid, yang diberi syafaat harus bertauhid. Semakin kuat tauhidnya, semakin tidak bersandar kepada makhluk sama sekali, semakin porsi syafaatnya semakin besar. Tapi kita lanjut. Sudah Ibu? Sekarang nomor berapa? 12. Tadi yang tambahan ini tambahannya. Nomornya enggak beratur. Yang 12, tauhid sebab kebahagiaan. Siapa yang bertauhid, dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Meskipun dia hidup dengan penuh cobaan, dia akan bahagia. Sebab-sebab kebahagiaan dari tauhid, pertama, ini sebab pertama, dia ikhlas. Ketika dia ikhlas, perhatikan, ini sebab pertama karena ikhlas. Ikhlas, ini sebab pertama. Kalau dia ikhlas, dia tidak menggantungkan kebahagiaannya dengan netizen. Yang penting Allah tahu dia bahagia. Perhatikan ayat-ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 215, kata Allah, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Apapun kebaikan yang kalian lakukan, Allah tahu. Allah sudah tahu, selesai. Saya enggak perlu publish, saya enggak perlu komentar. Allah tahu, selesai. Bahagia enggak? Bahagia. Kapan orang bahagia? Karena berharap pada pujian manusia. Kalau dia berharap sama pujian manusia, ketika tidak dipuji, dia sengsara enggak? Sengsara. Kalau dia ada posting lagi umrah, ini lagi putaran ke-7 loh. Terus enggak ada yang like, dia sengsara, dia posting ulang. Ini putaran ke-8 loh. Kalau tidak di like, dia posting ulang, mungkin salah gaya. Sehingga dia bahagianya tergantung netizen. Kalau orang ikhlas, dia enggak peduli dengan komentar apa? Netizen. Allah tahu dia sudah bahagia. Allah juga berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Infak apapun yang kalian infakkan, sedikit apapun, Allah tahu. Ya sudah, dia infak, dia bantu kakaknya, dia bantu adiknya, dia enggak perlu cerita-cerita. Dia bantu adik ke-7, dia enggak usah cerita pada adik kedua, dia enggak perlu cerita. So, dia punya adik banyak. Kalau adiknya banyak berarti mamanya banyak. Bantu sana, bantu sini, bantu sana. Dia enggak perlu cerita sama yang lain. Yang penting Allah tahu, selesai. Tapi kalau dia ingin diakui, dia cerita, "Kak, saya bantu adik loh." Dia butuh pengakuan dari
Orang. Dia validasi. Kemudian wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Bahkan Allah mengatakan apapun yang kalian infakkan meskipun sedikit, syai' itu maksudnya sedikit. Sedikit. Banyak sedikit Allah tahu. Jangan kalian pikir kalau banyak saja Allah tahu, kalau sedikit Allah enggak tahu. Sedikit pun Allah tahu dan pasti ada balasannya. Kalau sedikit malu cerita sama orang. Ya sudah, enggak, siapa yang suruh cerita? Enggak usah cerita. Orang lain enggak perlu tahu. Kemampuanmu cuma segitu. Ya sudah. Maka Allah tahu kau akan bahagia. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bi'alim. Ayat begini banyak. Bahwasanya apapun yang kau lakukan, kerjakan, fa innallaha bihi alim, fa innallaha bima ta'maluna basira, banyak sekali. Basirun bima ta'malun, fa innallaha kana bima ta'maluna basira. Ini sebab pertama bahwasanya orang bertauhid akan bahagia, akan bahagia. Sebab kedua, dia akan bahagia karena hanya bersandar kepada yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang maha hidup tidak bakalan mati. Kalau kau bertawakal kepada manusia, semuanya bakalan mati. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Saya tulis ayatnya biar dicatat, biar ada bahan ujian. Surat Al-Furqan 58 ya. Quran surat 25 ayat 58. Di sini Allah mengatakan, bertawakkallah kepada Allah yang tidak bakalan mati. Kalau manusia mati. Makanya ketika Nabi meninggal dunia, Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak bakalan mati. Demikian dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217. Asy-Syu'ara ayat 217. Kata Allah, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada yang maha perkasa lagi maha penyayang. Kau tawakal kepada siapa? Teman sayang tapi tidak seperti sayangnya Allah. Kau tawakal kepada bapak ibumu sayang tidak seperti sayangnya Allah. Kau tawakal kepada mereka, Al-Aziz yang maha perkasa, siapapun, mau polisi, mau jenderal, tidak sekuat perkasanya siapa? Allah. Allah menggandengkan antara Al-Aziz dan Ar-Rahim. Allah maha perkasa dan maha penyayang. Terus mau tawakal kepada siapa? Ketika seorang sudah bertawakal kepada Allah, dia akan bahagia. Karena dia sudah pas bertawakal kepada zat yang tepat, yang maha penyayang, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dia akan bahagia. Kalau bersandar kepada manusia, lagi ditelepon, teleponnya mati. Ekspektasi terlalu tinggi ternyata tidak sesuai. Manusia seperti itu. Kalau kita bertawakal kepada Allah, nanti Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan sebab-sebab. Tapi tawakal kita kepada siapa? Pada Allah. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah ajar kita dengan menjebak kita pada suatu kondisi yang sulit. Baru kita sadar akan hal tersebut. Kalau kita enggak dijadikan kondisi itu, terkadang kita lupa. Makanya setiap musibah ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Baik, ini yang keberapa? Yang ke-12. Tambah lagi 23. Tauhid, saya lupa, yang penting malah. Tauhid adalah tujuan penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat 56 ya. Az-Zariyat ayat berapa? 56. Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertauhid. Illa liya'budun, yaitu untuk menyembahku semata. Maka kalau kita bertauhid berarti kita menjalankan tugas utama kita diciptakan. Dari sinilah kenapa syirik adalah dosa terbesar. Kenapa ibu-ibu logikanya?
Karena kamu diciptakan untuk tauhid, ternyata kamu malah kontradiksi. Kamu melakukan hal yang bertentangan tujuan kamu diciptakan. Allah ciptakan kamu untuk beribadah kepada Allah semata dan dialah bukti seorang hamba. Apa bukti kamu adalah hamba? Kau hanya menyembah Allah. Yang menciptakan kamu cuma Allah, berarti yang disembah cuma Allah. Itu bukan. Makanya ketika seorang menyembah kepada selain Allah, dia melakukan dosa terbesar. Karena dia keluar dari tujuan utama dia diciptakan. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Siapa yang bertauhid, dia sudah menjalankan tujuan utama Allah menciptakan dia. Tugas utamanya sudah dia kerjakan. Paham Ibu? Paham? Sekarang lanjut. Tauhid nomor 13. Tauhid menegarkan seorang di hadapan godaan. Godaan banyak. Tapi kalau orang ikhlas, Allah akan tolong. Kita tahu kita ikhlas enggak ikhlas ketika di depan godaan. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yusuf ketika digoda oleh Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulaikha. Ya. Dengan wa ghallaqatil abwab, pintu semua ditutup. Wa qalat haytalak, kemarilah Yusuf yang cantiknya luar biasa. Qala ma'adzallah, maka Nabi Yusuf pun berlindung kepada Allah. Allah berfirman setelah itu, wa kadzalika linasrifa anhu kadzalika linasrifa an su'a wal fahsya, demikianlah kami ingin palingkan Yusuf dari perbuatan keji dan perbuatan zina. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam qiraah innahu min ibadinal mukhlisin, karena Yusuf termasuk hamba-hambaku yang ikhlas. Maka kalau orang ikhlas dikasih ujian dunia, ujian cewek, ujian cowok, tauhid menyelamatkan dia. Tapi kalau seorang misalnya ternyata dia ngaji tapi tidak ikhlas, dia cuma cari perhatian, nanti digoda cowok dia tergoda. Tapi kalau dia ikhlas insya Allah enggak. Dia tidak cari tepuk tangan netizen. Tidak cari like netizen. Jempol kanan, jempol kiri, jempol kaki, jempol... Nah. Yang dia cari ridha siapa? Allah. Nanti ada ujian, dia bisa, Allah selamatkan dia. Bukan dia tidak mampu. Siapa sih mampu berhadapan dengan syahwat? Enggak ada yang mampu. Tapi Allah yang bikin dia selamat. Nabi Yusuf, siapa yang mampu berhadapan dengan ujian di hadapan Nabi Yusuf? Zulaikha cantik jelita. Pintu semua sudah dikunci. Ya. Kemudian dia sudah menghias dirinya. Dia yang merayu. Ini udah kenal lama, tiap hari ketemu di rumahnya. Karena Yusuf kerja di rumahnya. Pandangan pertama, pandangan kedua. Nabi Yusuf berdoa, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaina aku minal jahilin. Ya Allah, kalau kau tidak palingkan aku dari mereka, aku akan condong dan aku akan berzina. Nabi Yusuf tahu dia tidak mampu. Tapi Allah selamatkan dia. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlisin. Dia adalah hamba kami yang ikhlas. Makanya ikhlas penting. Allah selamatkan kita dari banyak ujian-ujian berat. Ketika orang-orang berguguran, Allah selamatkan kita. Karena selama ini kita sering bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14. Surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas adalah memperbaharui tauhid, dibaca di awal hari dan di akhir malam. Kita baca di awal hari apa? 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat pertama apa? Al-Kafirun, rakaat kedua apa? Al-Ikhlas. Dan duanya tauhid. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak sembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak sembah yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, masing-masing. Surga neraka bilang. Ya. Tauhid. Kita berlepas diri daripada semua selain Allah. Kemudian rakaat kedua Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Esa. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tauhid. Allah Maha Esa, tidak berhak, tidak bisa diibadai kecuali hanya Allah semata. Ketika akhir malam juga ketika salat witir, kita baca 2 rakaat terakhir, rakaat kedua Qul Kafirun, rakaat kedua, rakaat ketiga apa? Qul huwallahu ahad. Di antara fungsinya kata para ulama memperbaharui tauhid di awal hari dan di akhir hari. Pembuka dan penutup hari. Ya, witir pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Qul Kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Jadi kita sambil menghayati ketika kita salat kita membaca surat-surat terkait dengan tauhid. Sudah Ibu? Lanjut? Lanjut. Insyaallah bahan ujian banyak ya, Masya Allah. Allahu Akbar.
Ini terakhir udah nih. Berikutnya di antara keutamaan tauhid. Ayat teragung adalah ayat kursi. A'zamu ayatin. Ayat teragung di dalam Al-Qur'an adalah ayatul kursi. Isinya tentang apa? Tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa? Karena isinya tauhid. Berikutnya surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Qur'an karena tentang apa? Tauhid. Ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an. Apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Qur'an? Rasulullah suruh baca apa? Qul huwallahu ahad, thulutsul Qur'an. Al-Ikhlas sepertiga Al-Qur'an. Kenapa? Isinya tauhid. Bahkan Al-Qur'an semua tentang tauhid kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Antum kalau kita baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir tentang tauhid. Pertama, Al-Qur'an isinya apa? Tentang ayat-ayat tauhid banyak sekali. Kemudian tentang kisah para nabi yang memperjuangkan apa? Tauhid. Kemudian ada Allah turunkan hukum-hukum, hukum ini agar orang bertauhid. Salat, zakat, puasa, haji semuanya tentang apa? Tauhid. Menyembelih untuk Allah, haji kepada Baitullah, puasa menahan makan dan minum karena siapa? Allah. Salat, sujud kepada siapa? Allah. Zakat, keluarkan harta karena perintah, semuanya tauhid. Kemudian kisah orang-orang yang bertauhid. Kisah mereka, kisah Maryam, kisah Ashabul Kahfi, semuanya kisah ahli tauhid. Kemudian surga, balasan bagi ahli tauhid. Neraka, balasan bagi orang yang syirik, yang anti tauhid. Jadi Al-Quran kalau kita perhatikan semuanya tentang apa? Tauhid. Ini menunjukkan agungnya tauhid. Kemudian yang sudah habis. Ini tadi sudah kita singgung. 18 tadi sudah, kita sudah awal tadi. Jadi ada berapa tadi semuanya? 23. Mudah-mudahan motivasi ibu-ibu untuk bertauhid. Ya. Nah, kaidah menyatakan semakin tinggi pahala, semakin berat ujian. Tauhid semakin berat ujiannya karena pintu-pintu syirik sangat banyak. Pintu riya, pintu sum'ah, pintu ujub, tawakal kepada selain Allah sangat banyak. Itu perlu perjuangan. Makanya ngaji tauhid gak pernah berhenti. Karena saya sendiri ketika mengajarkan tauhid, saya mengingatkan diri saya. Karena mungkin suatu kondisi kita bertauhid, ketika kondisi berat, terkadang kita lupa kepada tauhid. Maka sering diulang-ulang. Yang kedua, contoh lagi misalnya apa? Amal pahala berat, ujiannya banyak. Misalnya berbakti sama orang tua. Maksudnya orang tua pahalanya besar, tapi ujiannya berat. Seperti itu. Semakin tinggi pahala, semakin berat apa? Ujiannya. Tapi demikian saja Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan tauhid ada 23 sudah kita kumpulkan, mudah-mudahan nanti ada tambahannya lagi. Jangan lupa belajar ya, biar tidak memalukan. Tapi demikian saja Ibu ya. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.